Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan bahas ya tentang tata nama senyawa kimia di kelas 10 fase E. Jadi langsung aja ya, kita mulai dari ini teman-teman ya. Apakah teman-teman masih ingat ya? Do you remember about the tata nama senyawa kimia ya? Apa kalian masih ingat unsur-unsur kimia itu ada apa aja ya? Yang mungkin yang common ya atau yang umum teman-teman kenal itu kan misalnya contohnya kayak oksigen, natrium, nitrogen, kemudian magnesium itu kan teman-teman ya. Jadi di sini syaratnya teman-teman harus hafal ya golongan 1 sampai 8A. Golongan utama itu saya sarankan untuk hafal teman-teman ya. Teman-teman bisa coba cek catatan sebelumnya ya terkait dengan bagaimana cara menghafal unsur golongan 1 sampai 8A pakai jembatan keledai. Oke. Nah, Nah ini teman-teman ya, ada yang pernah melihat garam dapur teman-teman ya? Saya yakin pasti ingat. Kira-kira apa aja yang sering teman-teman jumpai? Contohnya kayak garam dapur nih. Garam dapur yang tengah ini ya, garam dapur itu unsurnya adalah terdiri dari unsur Na dan Cl ya, atau kita gabungkan jadi natrium klorida. Kemudian di sini ada sabun juga. Itu teman-teman perlu tahu kalau sabun itu juga termasuk dari senyawa kimia atau mengandung bahan-bahan kimia ya. Kemudian kalau teman-teman makan bakso nih, itu pakai cuka, itu juga termasuk senyawa kimia ya. Nah, silakan teman-teman cari ya kira-kira apa sih senyawa kimia dari bahan-bahan yang ada di slide PPT itu, oke? Nah, lanjut teman-teman ya. Nah, yang pertama aku mau masuk ke ini teman-teman ya, senyawa biner ionik ya. Ion, ingat-ingat ya, kalau ion itu berarti terdiri dari senyawa atau unsur logam dan non logam. Nah, akhirannya itu ditambah ida teman-teman. Contohnya ini nih, ada KCl. KCl itu namanya adalah kalium klorida. Oke. Nah, ingat-ingat di sini juga teman-teman perlu paham ya, logam itu golongan berapa sampai berapa. Jadi golongan 1A sampai 3A ya teman-teman ya. Kemudian non logam itu golongan 4A sampai 7A ya. Dan di sini juga perlu tahu teman-teman ya, kalau senyawa biner itu terdiri dari ada ion kation ya dan anion. Jadi kation itu muatan positif, anion muatan negatif. Itu teman-teman perlu tahu. Contohnya gini teman-teman ya, NaCl natrium klorida itu terdiri dari dua unsur ya, unsur Na dan Cl. Oke. Nah, Na itu terletak di golongan 1, teman-teman. Jadi dia punya muatan plus 1 ya. Kemudian Cl itu golongan 7A memiliki muatan, coba teman-teman lihat di situ 7A itu muatannya adalah min 1. Makanya ketika diuraikan NaCl akan menjadi Na plus dan Cl min ya. Na itu natrium, kemudian Cl-nya itu sebagai non logam itu kita kasih nama klor ya. Klor kemudian ditambah ida belakang. Jadi natrium klorida. Mudeng teman-teman ya, paham ya? Kemudian di sini juga sama. Berlaku untuk magnesium klorida, itu magnesium golongannya itu 2A jadi muatannya 2 plus, kemudian Cl muatannya adalah min ya, karena min 1. Jadi ketika digabung jadi magnesium klorida. Ini sudah saya tunjukkan teman-teman ya di sebelah gambar kanan bawah ini juga misal ya diketahui di soal, misal kita balik nih yang diketahui adalah senyawa nama senyawa, kemudian kalian membuat senyawanya gimana caranya? Teman-teman silahkan cari ionnya dulu masing-masing, kemudian nanti saling dikalikan silang. Jadi muatannya Mg, contohnya ini ya, Mg 2 plus, nanti 2 plusnya jadi jumlahnya Cl, ya kemudian muatan Cl jadi jumlahnya Mg. Jadi ketika digabungkan jadi MgCl2, namanya adalah magnesium klorida. Paham teman-teman ya? Yuk next lanjut. Nah ini teman-teman, ada lagi. Ketika teman-teman belajar terkait dengan senyawa biner ionik tapi memiliki logam ya teman-teman ya, logamnya itu unsur transisi atau golongan B, itu pastikan di situ pasti memiliki yang namanya muatan lebih dari 1 teman-teman ya. Contohnya ini teman-teman, langsung tak kasih tahu aja di sini ya. Ini ada contohnya itu beberapa unsur yang perlu teman-teman ingat adalah betek tim-tim. Betek tim-tim ini adalah besi, tembaga, kromium, timah, timbal. Itu teman-teman harus tahu. Dan masing-masing unsurnya itu memiliki muatan atau ion lebih dari 1. Contohnya adalah besi. Besi itu ada besi 2 plus atau Fe2 plus sama Fe3 plus. Nah, tujuannya apa ketika kita harus tahu ini? Tujuannya adalah nanti biar ketika kita memberikan nama senyawa itu ada aturannya teman-teman.
Nah, ketika teman-teman ketemu betektin tadi ya, harus dikasih angka Romawi. Jadi logam dulu, misal FeCl3 berarti besi 3 klorida gitu teman-teman ya. Nah, next teman-teman ini senyawa biner kovalen. Kalau kovalen itu teman-teman harus hafal ya, angka Yunani atau angka kimia itu dimulai dari angka 1 sampai 10. Jadi ada mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka kayak gitu ya. Contohnya di situ teman-teman harus sebutkan dulu angka kimianya berapa, kemudian sebutkan unsurnya. Berlaku lagi juga sama ya, non logamnya jumlah unsurnya berapa, kemudian baru kamu sebutkan unsurnya ditambah ida. Oke. Contohnya N2O5 kan ada angka yang menempel di N ya teman-teman ya. N itu ada duanya, dua angka kimia itu namanya di, jadi awalannya di dulu teman-teman ya. Di nitrogen, kemudian yang melekat pada O itu ada 5 ya. Angka 5 itu namanya adalah penta, jadi pentaoksida. Oke. Jadi di nitrogen pentaoksida itu adalah N2O2 teman-teman ya. Bisa dibaca sendiri teman-teman di sini unsur-unsurnya sama senyawanya seperti apa, cara mengingat angka-angkanya juga udah jelas di sini, oke? Yo lanjut. Nah, ini teman-teman ya. Senyawa poliatomik. Kalau poliatomik itu terdiri dari 3 unsur penyusunnya, teman-teman. Kalau sebelumnya kan cuma 2, sekarang itu 3. Nah, ini teman-teman juga harus paham ya, tahu misal contohnya anion ini teman-teman, khususnya ya anion karena yang 2 unsur itu digabung jadi satu. Jadi misal contohnya SO4 2- berarti sulfat. Kemudian CO3 2- namanya kromat. PO4 3- namanya adalah fosfat, misal kayak gitu teman-teman harus tahu ya. Tinggal gabung aja berarti kation tambah anion. Contohnya H2SO4 namanya adalah hidrogen sulfat atau asam sulfat ya. Kemudian bisa aja contohnya Na2SO3 namanya adalah natrium sulfit kayak gitu ya teman-teman. Next. Ini juga sama teman-teman ya. Ini ada contohnya, udah saya kasih contoh. K2SO4 namanya kalium sulfat. Terus CaCO3 kali kalsium karbonat kayak gitu ya. Nah, ini ada aturan lagi next teman-teman ya. Ini untuk asam dan basa. Asam dan basa itu asam itu identik dengan H+ teman-teman ya. Jadi nanti ketika teman-teman ketemu H, unsur H itu berarti nanti yang awalnya itu biasanya kalian pakainya hidrogen, kita bisa ganti asam ya. Misal contohnya H2CO3 namanya adalah asam karbonat, oke. Nah, kalau basa itu identik dengan OH-. Jadi teman-teman belakangnya kalau ada unsur OH- kasih imbuhan hidroksida ya. Misal NaOH berarti natrium hidroksida ya. Next, nah ini bahan diskusi teman-teman, silakan dikerjakan di buku tugasnya masing-masing ya, kemudian didiskusikan secara kelompok ya. Nanti ditulis di buku ya, diuraikan dulu, ini udah ada tata cara mengerjakannya. Jadi MgCl2 teman-teman uraikan dulu, Mg itu golongan berapa, Cl golongan berapa, kemudian kasih logam atau non logam. Kalau non logam ketika dia unsurnya itu adalah golongan utama, maka langsung aja kamu gabung, kemudian kalian tambah ida, jadi magnesium klorida. Ada contohnya tutorialnya ya, silakan teman-teman dikerjakan sebaik mungkin. Terus di sini rumus kimia senyawa ini juga latihan teman-teman ya, buat kelompokan, silakan dicoba sendiri. Kemudian ini ada latihan memberikan nama senyawa biner, silakan dibuat PR ya. Nah, ini ciri-ciri reaksi kimia teman-teman bisa baca sendiri ya, menghasilkan endapan, menghasilkan gas, perubahan suhu, warna, konduktivitas, menimbulkan bau, itu adalah contoh reaksi kimia ya, atau suatu bahan yang menghasilkan reaksi kimia itu ciri-ciri seperti itu ya. Wah teman-teman, kita udah sampai di penghujung slide ya teman-teman. Bagi yang merasa kecepatan ketika saya menjelaskan, bisa dipelankan sendiri melalui aturan Google ya teman-teman ya, atau di skip dulu kemudian dipahami, dilihat ulang, dan semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video, oke?